Oke, teman-teman, ciri-ciri orang cerdas menurut saya pribadi adalah yang pertama itu menyederhanakan yang sulit, teman-teman. Kenapa? Karena gini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman penikmat konten Guru Gembul atau Ferry Ruandi, kalau teman-teman lihat, mereka itu jarang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti, bahasa-bahasa yang tinggi. Mungkin dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya kepintaran seseorang, bertambahnya wawasan seseorang bakal menambah juga bahasa-bahasanya, dan mereka mengerti akan bahasa itu. Tapi ini lain cerita. Kenapa? Karena yang yang dibawakan, yang diungkapkan itu adalah yang ingin didengarkan oleh orang lain. Mereka tahu akan didengarkan oleh orang lain, maka mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang disederhanakan. Kalau lu perhatikan, banyak orang yang sok pintar banyak orang yang sok pintar itu menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya rumit rumit untuk dimengerti. Kenapa? Hanya agar terlihat pintar, teman-teman. Dan itu tidak efektif kalau misalnya kita gunakan apabila kita ingin menyampaikan hal tersebut kepada orang yang sebenarnya nggak setara atau mungkin lebih bawah daripada kita, nggak lebih pintar daripada kita. Cuma kita doang atau beberapa orang yang setara dengan kita yang mengerti akan bahasa tersebut. Maka menurut saya orang yang cerdas itu bukan orang yang menggunakan bahasa-bahasa tinggi, tapi mereka yang mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lawan bicaranya, dengan siapa dia berbicara, dengan seumuran gimana, seumuran siapa. Kita nggak mungkin membahas tentang politik sama anak bayi, sama anak balita. Kita nggak mungkin bahas ekonomi, matematika, apapun sama anak kecil. Kita juga nggak akan bahas tentang mandi bola. Kita nggak akan bahas tentang ini warnanya apa dengan orang-orang dewasa. Jangankan orang-orang dewasa, anak remaja aja, anak-anak SD aja udah nggak ini, udah gak mau ngobrolin kayak gitu. Karena kenapa? Karena memang bukan level mereka, bukan bahasan yang sebenarnya mereka ingin bahas gitu. Tapi teman-teman, hal ini dipatahkan oleh Sugi Bornean. Sugi Bornean itu kan, kalau kamu dengar lagunya yang Asma Librasi yang sangat wow itu, jujuran ya, saya yakin Anda tidak tahu, nggak tidak tahu, tidak paham lirik itu semua. Lirik dari lagu Asma Librasi yang diciptakan oleh Sugi Bornean tersebut. Jujur-jujuran aja, iya dong. Tapi yang namanya musik itu adalah seni. Seni itu kan yang penting bisa dinikmati, entah secara visual, entah secara intinya oleh panca indera. Maka mie ayam juga seni. Iya betul, mie ayam juga seni, termasuk seni. Kita mendengarkan lagu Asma Librasi itu nggak tahu artinya, tapi enak aja didengar. Yang kita paham mungkin cuma jadikan hanya aku satu-satunya. Tapi itulah seni. Gue nggak ada, saya tidak ada tidak ada kapasitas untuk ngomongin seni. Tapi yang setahu saya, seni itu ya bisa dinikmati aja oleh orang banyak. Nggak oleh orang banyak, oleh satu orang aja bisa dinikmati, itu udah disebut seni kalau nggak salah, kalau saya nggak salah kayak gitu. Lalu apakah Sugi Bornean ini bisa mematahkan argumen saya yang tadi? Belum tentu. Kenapa? Karena Sugi Bornean menurut saya cerdas dengan menerapkan lirik-lirik yang rumit, tapi dia membuat mereka membuat aransemennya yang enak untuk didengar, sederhana dan gampang untuk didengar, meskipun agak sulit untuk dihafalin. Tapi kan mendayu-dayu, tenang-tenang, nggak ngajak joget, nggak ngajak rusuh, nggak ngajak bersemangat juga, nggak berapi-api, tapi nggak galau-galau banget juga. Itu tuh hanya pengharapan yang gue lihat ya, yang gue dengar gitu. Hanya liriknya itu isinya hanya pengharapan seseorang yang ingin bukan bro deh, kepada kekasihnya yang
pengen dia itu hanya menjadi satu-satunya, jangan ada yang lain lagi. Dan gue pengen dimanjain gitu, jadikan hanya aku satu-satunya, jadi nyanyikan ku kidung setia gitu kan. Bro, jadi gue satu-satunya, gak bro deng beb atau yang atau ayah atau bunda, jadiin aku hanya satu-satunya. Manja-manjain aku dong gitu, nyanyikan ku kidung setia. Itu nggak cuma menurut gue ya, interpretasi seni bebas dong, apalagi musik. Nggak cuma pengen dinyanyiin aja, tapi pengen disayang, ingin dibelai, intinya ingin mendapatkan hal yang lebih daripada orang lain gitu, ingin diprioritaskan. Nah, cerdasnya itu dibuat enak, maka sangat sopan gitu masuk ke kuping. Selain karena vokalisnya yang bagus, tapi ya karena sederhana, nggak ada nada tinggi yang rumit, nggak ada nggak terlalu sensasional juga, dan sopan banget gitu masuk ke kuping tuh. Sederhana, dan itu cerdasnya menurut gue. Cerdasnya itu di situ. Nah, ini gue mau bahas, gue salah satunya, saya itu tidak konsisten dalam bilang lo, anda, kalian, teman-teman, atau saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu segmen siapa saja yang akan nonton video ini. Dulu awal bikin ini, segmennya saya targetkan kepada Gen Z dan anak-anak dan kakak-kakak milenial. Gak usah pakai ini, kakak-kakak milenial, karena saya pribadi Gen Z gitu, dan saya kira akan lebih menarik, akan lebih terasa friendly kalau misalnya saya bilang gue lo. Tapi ternyata geli nggak kuat saya. Sebenarnya saya bilang saya juga nggak kuat. Tapi ya udahlah ya, namanya juga konten, kita harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan yang ada. Terus oke, menyederhanakan yang sulit itu opini saya pribadi. Setuju tidak setuju, setuju aja, nggak apa-apa. Yang kedua, ciri-ciri yang cerdas itu gini teman-teman, tahu mana yang subjektif sama yang objektif. Itu tuh sederhana teman-teman, sesederhana itu. Jadi gini, ada suatu arisan teman-teman. Jadi arisan itu ada satu admin, ada 10 anggota, 9 atau 10 anggota gitu. Dan si admin ini kan yang bertugas untuk ini hari ini pekan ini bagian siapa, pekan depan bagian siapa, sampai ke pekan ke-10. Nah, suatu saat, pada saat di akhir banget itu banyak yang nunggak bayarnya. Namanya arisan gitu dong, ada yang bayar, ada yang dapat. Pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat, 4, 5, 6 dapat. Mulai ke-7 nih mulai ada yang nunggak, ada yang ngutang. Jadi mau gak mau dibadalin dibayarin dulu sama adminnya itu buat ke peserta si nomor 7 ini, sampai ke nomor 8, nomor 9, nomor 10, sampai pas terakhir itu nomor 7, 8, 9, 10 itu nggak full terbayarkan. Dan yang namanya anggota pasti minta tanggung jawab admin dong. Admin minta tanggung jawab ke anggota yang belum bayar arisan, buat nutupin si nomor 7, 8, 9, 10 itu. Karena namanya admin juga kan manusia, apalagi dia anak muda, butuh anak muda, dia pengen jajan dong pastinya. Jadi nggak cukup buat nalangin si nomor peserta 7, 8, 9, 10 ini. Hingga akhirnya yang 7, 8, 9, 10 ini kan minta pengertiannya, ayo dong tagih lagi yang lainnya biar pada bayar, ayo dong gitu. Tapi si admin ini malah
beralasan gini, saya juga butuh hidup, saya juga butuh makan, bayar kosan. Saya tidak peduli, harusnya tidak peduli. Nomor peserta 78 9 10 itu harusnya tidak peduli, itu boleh. Ini mengesampingkan dulu kemanusiaan ya teman-teman. Di samping kemanusiaan itu beda lagi. Tapi yang kita bahas sekarang adalah soal subjektivitas dan objektivitas. Subjektivitas itu, yang Anda bahas itu subjektivitas. Yang kami bahas nomor 7, 8, 9, 10 ini objektif teman-teman. Tapi yang dia bahas adalah subjektif. Saya tidak mau tahu gitu. Ya seharusnya gitu dong. Harusnya tidak mau tahu. Dan sebagai admin harusnya bertanggung jawab dong untuk peserta yang lain yang belum bayar itu, yang nunggak itu, untuk bayar. Itu fungsinya admin kan, seperti itu. Tapi adminnya malah, saya juga butuh kosan, dikira nagih orang itu gampang. Sekarang itu yang ditagih lebih galak daripada yang dihutangin. Saya tidak peduli. Kami tidak peduli nomor 7, 8, 9, 10 itu. Oke, anggaplah saya ini nomor 7 ya. Saya itu tidak peduli dengan masalah Anda apa. Pokoknya Anda jadi admin, Anda bertanggung jawab gitu. Ini banyak banget teman-teman, banyak banget hal yang terjadi, perdebatan yang tidak perlu antara sesama masyarakat. Itu gara-gara tidak paham antara tidak bisa membedakan mana yang subjektif, mana yang objektif, mana yang sebenarnya bahas kelompok. Gak perlu campurin urusan pribadi ke kelompok. Mana yang urusan pribadi aja. Curhat itu boleh, itu subjektif teman-teman. Dan berbagi cerita dengan orang lain juga itu subjektif. Tapi kalau misalnya kepentingan bersama itu objektif, harus objektif teman-teman. Gak bisa yang contoh saya ini adalah ketua, tapi saya tidak becus ketua organisasi, tapi saya tidak becus mengurus anggota tersebut. Ya, saya tidak mengurus anggota tersebut. Lalu anggota saya meminta kepada saya, mana tanggung jawabnya, mana ininya, mana itunya. Lalu saya bilang, saya juga punya istri di rumah, saya punya anak di rumah yang harus diurus. Istri saya itu manja, terus selingkuhan saya minta dinikahin, contoh misalnya kayak gitu. Anak saya kemarin minta transformeran, makanya uang yang dikumpulin itu kepake dulu, tapi nggak diganti-ganti. Nah itu adalah objektif. Itu nggak pantas teman-teman, nggak pantas diucapkan kepada kelompok. Kenapa? Karena kelompok itu tidak peduli apa yang anda apa masalah anda gitu, apa yang anda permasalahkan. Anda punya masalah pribadi, ya saya tidak peduli, saya minta tanggung jawab Anda sebagai pemimpin. Seperti itu. Contoh saya adalah contoh lagi nih, ketua umum sepak bola di sekolah, ekskul sepak bola di sekolah gitu ya. Lalu ada terjadi kekisruhan di sekolah itu, di salah satu turnamen antar kelas di sekolah itu. salah satu turnamen antar kelas itu terjadi kekisruhan yang sebenarnya sebelum itu tuh bisa dicegah oleh yang namanya ketua organisasi sepak bola. Mau mengadakan turnamen pasti harus selain bagan tim, saya juga harus ini dong, bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan peserta turnamen beserta penontonnya, panitianya juga. Saya harus membentuk panitia pelaksana dalam suatu pertandingan untuk memastikan keamanan mereka, keamanan pemain maupun penonton. Tapi pada saat itu terjadi kekisruhan antara pemain dan penonton. Mungkin ada kelas 7, contohnya kelas 7C kalah lawannya itu kelas 7A.
itu kan rival banget gitu ceritanya. Kelas B itu nggak ikutan soalnya anak IPA semua, anak pintar semua. Biasanya anak-anak pintar nggak ikut olahraga, nggak terlalu jago olahraganya. Biasanya nggak semua, tapi ada, tapi kebanyakan kayak gitu. Kelas 7C ini kalah sama rivalnya nih 7A. Skornya 2-3. Terus 7C ini tiba-tiba penontonnya itu ke tengah, pengen nyemangatin 7C, udah nggak apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba panitia pelaksana yang dibuat oleh saya, pengamanan yang dibuat oleh saya itu ngegebukin si penonton si penonton 7C itu karena dikira mau menyerang pemain, padahal tidak, mau menyemangatin aja, mau ngasih oke, respect aja gitu, udah nggak apa-apa pengen gitu aja sebenarnya. Tapi digebukin sama panitia pelaksana yang dibentuk oleh saya, tentunya pasti ada SOP-nya dong, pasti ada peraturannya dong, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena saya adalah ketuanya, saya bertanggung jawab atas semuanya, maka terjadi kekisruhan. Ada orang yang sampai murid yang sampai masuk rumah sakit dari kelas 7C. Bahkan ada kelas supporter juga, penonton juga, penonton kelas 7C itu yang sampai sesak napas karena dipukulin oleh oleh panitia pelaksana keamanan yang saya bentuk karena berdesak-desakan di lapang. Ada juga yang tidak berdosa, tapi karena lo adalah 7C, Anda bagian dari 7C, saya gebukin juga. Entah itu melanggar SOP atau tidak, tapi yang pasti jatuhnya korban. Ada yang nggak ada yang meninggal deh, nggak ada yang sampai meninggal, tapi ada yang sampai masuk rumah sakit. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja saya, sebagai panitia pelaksana, sebagai ketua organisasi sepak bola di sekolah saya. Kenapa itu? Karena sebagai rasa malu karena setelah gagal memimpin turnamen ini. Itu sih kalau manusia, kalau saya manusia sih kayak harusnya kayak gitu. Saya nggak bisa bilang, saya juga pusing ini saya ngatur keamanan, saya juga ngatur keuangan juga, saya ngatur juga. Bodoh amat saya ketua, maaf, bodoh amat Anda ketua apaan? Anda ini ketua organisasinya, Anda harus tanggung jawab. Gak bisa Anda, saya ini punya adik, saya ini punya, enggak ada urusannya. Mereka tidak peduli karena Anda ketua, maka Anda harus peduli, maka Anda harus membahas organisasi itu aja. Ketua organisasi, apa yang dibahas oleh organisasi itu aja. Gak bisa bawa ranah pribadi ke ranah kelompok, itu nggak boleh teman-teman. Beda lagi kalau curhat, sekali lagi beda lagi kalau curhat atau cerita sama teman, itu beda lagi. Karena nggak ada urusan apa-apa di situ. Gue pengen curhat, gue pengen cerita masalah di rumah, masalah sama perempuan misalnya, itu beda lagi, itu manusiawi banget, nggak apa-apa. Yang nggak manusiawi itu kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab atas apa yang sebenarnya objektif, tapi kita malah bawa-bawa subjektif kita, hal-hal yang subjektif yang sebenarnya nggak perlu, nggak boleh, malah nggak boleh dibawa-bawa ke ranah objektif. Kita harus bisa bedakan itu teman-teman. Itu hanya opini pribadi, ada dua, dan beserta contohnya. Anda boleh percaya atau tidak. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.